Masih di pelajaran kebutuhan dasar manusia untuk kelas 12 SMK jurusan asisten keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan nyeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam dunia keperawatan, pastinya kita sering menjumpai adanya pasien yang menderita nyeri. Sebagai seorang perawat, kita hendaknya mampu menangani masalah nyeri tersebut. Nyeri sendiri merupakan keluhan yang paling sering dijumpai ketika perawat sedang melakukan tugas sebagai bagian dari tim kesehatan, baik dalam hal pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Nyeri bukanlah hal biasa, karena biasanya akan sangat mengganggu dan membuat pasien ini menjadi resah serta gelisah. Jadi, sudah menjadi keharusan bagi semua tenaga medis, khususnya perawat, untuk bisa memberikan penanganan nyeri dengan baik dan benar, untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien. Nyeri sendiri adalah sebuah pengalaman sensori serta emosional yang rasanya sangat tidak enak atau menyenangkan akibat terjadinya sebuah kerusakan jaringan di bagian tubuh manusia. Secara klinis, nyeri diartikan sebagai semua hal yang diungkapkan oleh pasien mengenai sesuatu yang dirasakannya sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau sangat mengganggu. Di dalam ilmu keperawatan, dinyatakan bahwa nyeri ini adalah sebagai sesuatu yang menyakitkan tubuh yang dikatakan individu yang mengalaminya. Nyeri sendiri bisa kita klasifikasikan. Yang pertama berdasarkan mekanisme nyeri. Menurut mekanisme nyeri, maka nyeri ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nyeri fisiologis, yaitu berupa nyeri yang terjadi karena stimulus singkat yang tidak merusak jaringan. Sebagai contohnya seperti dicubit ringan, pukulan ringan yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri yang ringan. Yang kedua, nyeri inflamasi adalah nyeri yang dapat terjadi karena stimulus yang kuat, sehingga bisa merusak jaringan. Kemudian jaringan akan mengalami inflamasi atau peradangan, dan direspon dengan mengeluarkan mediator inflamasi oleh tubuh. Yang terakhir adalah nyeri neuropatik, yaitu berupa nyeri yang terjadi karena adanya disfungsi primer atau lesi pada sistem saraf yang diakibatkan oleh trauma, kompresi, keracunan, atau gangguan metabolik. Klasifikasi berikutnya adalah berdasarkan munculnya nyeri. Yang pertama adalah nyeri akut, yaitu nyeri yang berlangsung hanya sementara, biasanya akan mereda pada beberapa hari atau sampai beberapa minggu. Nyeri ini biasanya tidak lebih dari 6 bulan. Selanjutnya adalah nyeri kronis, yaitu nyeri yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama, biasanya disebabkan oleh suatu proses penyakit atau terjadi setelah penyembuhan penyakit atau trauma. Biasanya tidak terlokalisasi secara jelas. Nyeri kronis ini sendiri umumnya berlangsung 6 bulan atau lebih. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi nyeri wajah. Yang pertama ada nyeri somatik, berupa nyeri yang muncul dan disebabkan karena stimulasi reseptor neural atau saraf-saraf perifer. Yang kedua, nyeri neurogenik, yaitu berupa nyeri yang dihasilkan di dalam sistem saraf itu sendiri. Reseptor saraf
maupun stimulasi saraf serabut. Yang ketiga, nyeri psikogenik, yaitu berupa nyeri yang bisa menimbulkan intensifikasi nyeri somatik atau neurogenik, dan karakteristiknya lokasi nyeri ini selalu tidak mempunyai hubungan dengan suatu penyebab yang mungkin. Tidak ada tanda-tanda klinis atau respon pengobatan. Yang terakhir, berdasarkan sumbernya. Jadi berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, nyeri kulit, yaitu sebuah nyeri yang timbul serta dirasakan di kulit atau jaringan subkutis. Contohnya, nyeri ketika tertusuk jarum atau lutut lecet, atau lokalisasi nyeri jelas di suatu dermatum. Yang kedua, nyeri somatik, yaitu sebuah nyeri yang timbul serta berasal dari tulang dan sendi, tendon, otot rangka, pembuluh darah, dan tekanan saraf dalam. Sifat nyeri ini sangat lambat. Yang ketiga, nyeri visceral, yaitu sebuah nyeri yang timbul di rongga abdomen atau torak yang terlokalisasi jelas di suatu titik, tetapi dapat dirujuk ke bagian-bagian tubuh lain dan biasanya bersifat parah. Yang keempat, nyeri psikogenik, yaitu sebuah nyeri yang muncul dari pikiran pasien tanpa diketahui adanya temuan pada fisik. Yang terakhir adalah nyeri pantom atau nyeri pantom limfen, yaitu sebuah nyeri yang timbul serta dirasakan oleh individu pada salah satu ekstremitas yang telah diamputasi. Fisiologi nyeri itu sendiri dapat kita lihat pada bagian berikut, ya, yaitu nyeri akan muncul diawali dengan diterimanya rangsangan oleh reseptor nyeri. Lalu, rangsangan tersebut diubah menjadi bentuk impuls yang selanjutnya dihantarkan ke pusat sensor nyeri di bagian korteks otak. Setelah impuls ini sampai di pusat nyeri, impuls tersebut akan dikembalikan lagi ke bagian perifer dalam bentuk persepsi nyeri. Dalam proses terjadinya nyeri, ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik itu rangsangan yang diterima oleh reseptor nyeri ini dapat datang karena oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah rangsangan mekanik. Rangsangan mekanik ini adalah nyeri yang ditimbulkan akibat rangsangan mekanik, umumnya disebabkan oleh pengaruh mekanik. Contohnya tekanan, tusukan, atau irisan benda tajam, serta lain sebagainya. Yang kedua, rangsangan termal. Rangsangan termal ini adalah nyeri yang timbul akibat rangsangan termal atau pengaruh suhu yang terlalu dingin, terlalu panas, atau perubahan suhu yang terlalu drastis. Contohnya, tubuh manusia biasanya akan merasakan nyeri jika menyentuh benda yang bersuhu di atas 45 derajat Celcius. Yang ketiga, rangsangan kimia. Nyeri yang timbul akibat bahan kimia, di mana tubuh ini akan mengalami kerusakan dan membebaskan mediator yang kemudian dapat diberikan dengan reseptor yang dapat berikatan dengan reseptor nyeri. Contohnya, enzim proteolitik, asam, zat V, dan ion K+, serta lain sebagainya. Adapun sifat dan komponen nyeri, yang pertama sifat-sifat nyeri. Sifat-sifat nyeri ini biasanya bersifat melelahkan dan membutuhkan banyak energi, bersifat subjektif dan individual, tidak dapat dinilai secara objektif seperti dengan memakai sinar X atau laboratorium darah. Hanya klien atau pasien yang mengetahui kapan nyeri itu timbul dan seperti apa rasanya. Nyeri sendiri itu merupakan mekanisme pertahanan fisiologis tubuh.
Selanjutnya, sifat nyeri sembuh adalah sebagai tanda peringatan adanya kerusakan jaringan. Dan yang terakhir adalah untuk mengawali ketidakmampuan tubuh terhadap rasa nyeri. Sedangkan komponen nyeri sendiri ini biasanya dipakai untuk para perawat untuk mengetahui komponen-komponen nyeri dengan memahami fisiologi nyeri dengan memakai rumus RPR. R yang pertama adalah resepsi atau proses perjalanan nyeri. Yang kedua adalah persepsi atau kesadaran seseorang terhadap nyeri. Dan R yang terakhir adalah reaksi, yaitu respon fisiologis dan perilaku setelah mempersepsikan rasa nyeri. Ada beberapa teori di dalam dunia medis yang menguraikan tentang nyeri. Pertama adalah teori pemisahan atau specificity theory. Di dalam teori ini dinyatakan bahwa nyeri ini muncul ketika adanya rangsangan sakit masuk ke medula spinalis melalui cornu dorsalis yang bersinaps di daerah posterior. Kemudian naik ke trakus lisur dan menyilang di garis median ke sisi lainnya dan berakhir di korteks sensoris tempat rangsangan nyeri tersebut diteruskan. Teori selanjutnya adalah teori pola atau pattern theory. Teori pola ini menyatakan bahwa sebuah rangsangan nyeri ini masuk melalui akar ganglion dorsal ke medula spinalis dan merangsang aktivitas sel T. Hal ini akan mengakibatkan suatu respon yang merangsang ke bagian yang lebih tinggi, yaitu korteks cerebri, serta kontraksi menimbulkan persepsi dan otot akan berkontraksi sehingga menimbulkan nyeri. Nah, persepsi ini dipengaruhi oleh modalitas dari reaksi sel T. Teori lainnya adalah teori pengendalian gerbang atau gate control theory. Jadi berdasarkan teori pengendalian gerbang ini, nyeri ini tergantung dari kerja saraf besar dan kecil yang keduanya berada di dalam akar ganglion dorsalis. Rangsangan pada saraf-saraf besar akan meningkatkan tertutupnya pintu mekanisme sehingga aktivitas sel T ini terhambat dan menyebabkan hantaran rangsangan juga ikut terhambat. Teori yang terakhir adalah teori transmisi dan inhibisi. Dalam teori ini dinyatakan bahwa nyeri ini muncul dari adanya stimulus pada nosiseptor melalui transmisi impuls-impuls saraf, sehingga transmisi impuls nyeri ini menjadi efektif oleh neurotransmitter yang spesifik. Selanjutnya, inhibisi impuls nyeri ini menjadi efektif oleh impuls-impuls pada serabut-serabut besar yang mengeblok impuls pada serabut lamban dan endogen opioid sistem supresif. Nah, ini tadi beberapa teori tentang nyeri. Ada beberapa tingkatan nyeri. Tingkatan nyeri ini dibagi menjadi dua, yaitu secara skala intensitas dan tipe-tipe nyeri. Kalau secara skala intensitas ini dibagi skalanya dari 0 sampai 10. Ya. 10 ini adalah nyeri yang sangat dan tidak dapat dikontrol oleh pasien. Selanjutnya 9, 8, dan 7 adalah sangat nyeri tetapi masih bisa dikontrol dengan aktivitas yang bisa dilakukan. Skala 6 adalah nyeri seperti terbakar atau ditusuk-tusuk. Skala 5 adalah nyeri seperti tertekan atau bergerak. Skala 4 adalah nyeri seperti kram atau kaku. Skala 3 adalah nyeri seperti perih atau mules.
Skala 2 adalah nyeri seperti melilit atau terpukul. Skala 1 adalah nyeri seperti gatal, tersetrum, atau adanya rasa nyut-nyutan. Skala 0 berarti tidak ada rasa nyeri. Sedangkan berdasarkan tipe nyeri, sama ini juga dibagi skalanya dalam angka, yaitu dari angka 1 sampai 10. 10 adalah tipe nyeri yang sangat berat. 7 sampai 9 adalah tipe nyeri yang berat. 4 sampai 6 adalah tipe nyeri yang sedang, sedangkan 1 sampai 3 adalah tipe nyeri yang ringan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi respon nyeri pada seseorang. Jadi, sebelum kita membahas mengenai aspek penanganan nyeri ini, ada baiknya kita perlu memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reaksi nyeri atau respon nyeri pada seorang pasien. Yang pertama adalah pengalaman nyeri masa lalu. Klien atau pasien yang dulunya pernah mengalami nyeri, pastinya lebih berpengalaman dengan rasa nyeri tersebut. Bagi para individu dengan pengalaman nyeri yang berulang, ini dapat mengetahui ketakutan peningkatan nyeri atau cara pengobatannya. Sementara itu, bagi beberapa pasien yang tidak pernah mengalami nyeri hebat, tidak menyadari seberapa hebatnya nyeri yang akan dirasakannya nanti. Umumnya, orang yang sering mengalami nyeri dalam hidupnya cenderung mengantisipasi terjadinya nyeri yang lebih hebat. Selanjutnya, kecemasan. Pada umumnya, kecemasan ini diyakini akan meningkatkan nyeri. Apabila ditinjau dari aspek fisiologis, kecemasan yang berhubungan dengan nyeri ini akan dapat meningkatkan persepsi pasien terhadap nyeri. Secara klinis, kecemasan pasien ini menyebabkan menurunnya kadar serotonin, di mana serotonin ini merupakan neurotransmitter yang memiliki andil dalam memodulasi nyeri pada susunan saraf pusat. Hal inilah yang mengakibatkan peningkatan sensasi nyeri. Faktor lainnya adalah umur. Umur atau usia juga ini akan berpengaruh terhadap respon nyeri. Reaksi lansia terhadap nyeri berbeda dengan caranya bereaksi orang yang lebih muda. Karena lansia mempunyai metabolisme yang lebih lambat dan rasio lemak tubuhnya terhadap massa otot lebih besar dibandingkan individu berusia lebih muda. Oleh karena itu, pemberian analgesik dosis kecil mungkin cukup untuk menghilangkan nyeri pada lansia. Persepsi nyeri pada lansia mungkin berkurang sebagai akibat dari perubahan patologis yang berkaitan dengan beberapa penyakit, misalnya penyakit diabetes. Namun persepsi nyeri mungkin tidak berubah pada individu lansia yang sehat. Berdasarkan penelitian dunia medis, lebih dari 85% dewasa tua mempunyai sedikitnya satu masalah kesehatan kronis yang dapat menyebabkan nyeri. Faktor selanjutnya, jenis kelamin. Jenis kelamin ini berhubungan erat dengan respon nyeri, di mana anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat berbeda dapat belajar dengan cepat untuk mengabaikan nyeri daripada mengeksploitasi nyeri untuk memperoleh perhatian dan pelayanan dari anggota keluarga. Anak-anak mungkin belajar bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengekspresikan nyeri. Anak perempuan boleh pulang ke rumah sambil menangis ketika lututnya terluka. Sedangkan anak laki-laki diberitahu untuk berani dan tidak menangis. Laki-laki dan perempuan dewasa mungkin berpegang pada pengharapan gender ini sehubungan dengan komunikasi nyeri.
Meskipun hasil penelitian di dunia kesehatan ini tidak menemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengekspresikan nyerinya, pengobatan ditemukan lebih sedikit pada perempuan. Perempuan lebih suka mengomunikasikan rasa sakitnya, sedangkan laki-laki menerima analgesik opioid lebih sering sebagai pengobatan untuk nyeri. Faktor lainnya adalah faktor sosial budaya. Pada hakikatnya, norma budaya ini mempengaruhi sebagian besar sikap, perilaku, dan nilai keseharian setiap individu. Jadi wajar jika dikatakan budaya mempengaruhi reaksi individu terhadap nyeri. Bentuk ekspresi nyeri yang dihindari oleh suatu budaya mungkin ditunjukkan oleh budaya yang lain. Di sini, para perawat yang mengetahui perbedaan budaya akan mempunyai pemahaman yang lebih besar tentang nyeri pasien dan akan lebih akurat dalam mengkaji nyeri dan reaksi perilaku terhadap nyeri, juga apakah efektif dalam menghilangkan nyeri pada pasien. Faktor lainnya adalah nilai agama. Nilai agama juga ini sangat mempengaruhi reaksi terhadap nyeri. Individu yang beragama biasanya menganggap nyeri dan penderitaan sebagai cara untuk membersihkan dosa. Pemahaman ini sangat membantu individu dalam menghadapi nyeri dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan. Pasien dengan kepercayaan ini mungkin akan menolak pemberian analgesik dan metode penyembuhan lainnya karena menurut mereka akan mengurangi persembahan mereka. Faktor terakhir adalah lingkungan dan dukungan orang terdekat. Pada dasarnya, lingkungan dan dukungan keluarga juga dapat mempengaruhi nyeri seseorang. Banyak orang yang merasakan lingkungan pelayanan kesehatan yang asing, khususnya cahaya, kebisingan, aktivitas yang sama di ruang perawatan intensif, ini dapat menambah nyeri yang dirasakannya. Pada beberapa pasien, kehadiran keluarga yang dicintai atau teman yang dapat mengurangi rasa nyeri mereka, tetapi ada juga yang lebih suka menyendiri ketika merasakan nyeri. Beberapa pasien juga mungkin akan menggunakan nyerinya untuk memperoleh perhatian khusus atau pelayanan dari keluarganya. Itu saja dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengelolaan nyeri serta asuhan keperawatan terhadap nyeri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.